Belum. Ayo Pak, Iku WR iku. Ketok kok iso. Lah. Iya wis. Bu Tommy yang enggak kelihatan. Iya, nah gitu ketok. Tapi ketutupan Pak Tommy. Ketutupan ini. Nah, di ngarep ini ngarep. Lah di ngarep itu enak. Siapa tetangganya Ya aku di isor ya, aku di isor. Aku di bawah itu di isor. Lah iya itu wes. Tapi jangan sakit aja loh, bawa adem loh. Dulu enggak apa-apa, Pak. Ini enggak apa-apa untuk istri. Wes aku di bawah gitu loh. Enggak adem loh. Enggak apa-apa. Apa ini pindah? Di sini. Iya, saya di sini. Enggak apa-apa kalau masalahnya dikeringkan kita bisa. Jadi di pinggir. Kita di bawah semua ya. Itu dibuka. Kita kalau udah di atas gini enak di atas gini. Orang rokoknya apa ya? Kayak lagu Itu perjalanan ini. Sangat menyedihkan. Gak mau. Aku mau bahagia. Tak kelihatan. Anjingkan kalau datang kembali. Cepat dulu itu. Ya gak apa-apa Pak, jadi video gak apa-apa, lucu banget Pak. Agak ke kanan dikit, ke kanan dikit. Ayo Pak, Dede. Nah itu. Pak mulai rada ke kiri Pak Kris. Ke kiri cek ketok. Ya cek ketok. Helmnya kelihatan apa? Iya emang gini. Tolong geser dong sama. Iya digeser emang. Ini kata apa sih kayak video ini gak asik ya. Tipis bedanya. Bedanya tipis Pak. Nah iya. Kan bedanya Pak, ini malam minggu lagi. Nah coba coba. Ini sudah ibadah, jadi besok gak ibadah. Serius kita. Itu enaknya ya karpetnya di kan. Oh bujur sangkar ya. Dari sini enggak mesti. Tapi tak bisa duduk di karpet ke sini deh. Sini Bu, sini ya. Yang duduk di kursi gak usah karpet kaki gak apa-apa. Aku enggak apa-apa. Nah iya kasih. Enggak kok, sana aja di bawah sana Bu. Ya iya kan duduk di kono kan enak. Lah kan wis enak di kursi ya. Sate. Nah kelihatan. Iya wis. Coba, Pak Tommy istrinya dipegang, Pak. Biar kelihatan harmoni. Kata Pak Bus. Lucu atau menjadi? Ya, betul. Gak apa-apa lah. Sekali-sekali dokter ya. Apa di kelas lagu ini? Enggak boleh. Kalau lagunya no. Pak itu sondo itu. Ayo Pak. Kereta sejam. Pelangi. Itu lagi udah tamu. Hello, is it me you looking for? Kalau jaga ke lagunya. Pak yang lebih baik apa? Yang
ibunya ya. Jemaat ini. Ya apa Pak? Gantung diri pendeta ini. Kepala ini udah gantung diri. Ujiannya 4 baris itu loh. BL 4 lagu BL. Apa Pak? Ada sih 4 baris. Kita akan berdoa yuk, doa yuk. 4 baris. Kok baik. Ya yo ya. Ini kok baik kok akeh. Bersyukur ya, apa Pak? Bersyukur itu ya apa? Kita sedikit dilanjutkan baca roh. Waduh, nggak apa itu nih. Ya Pak Pusai. Lah aku tanya. Masa nggak punya setel lagu Bapak? Pak tahu itu ya Pak. Cepat ya Mas. Iku lah penutup ibadah. Ini lagi mau main loh, terima kasih. Lagu baru mulai. Terusnya loh, ibadah mana nih lagu iki? Ini lucu banget. Oke, semua siapa ya? Itu lagu lama. Yang baru selalu itu. Aku baru gak iso. Rembo. Loh, ini kan penuh Roh Kudus ya, harus dikirakan. Mari kita dipenuhi. Kesempatan itu lagi. Oh, anu sambar itu loh. Ngomong kesempatan. Belum di mana lagu jadi Ngomong kesempatannya buat Kesempatan. Jangan dulu. Sekarang ini nomor 2 itu kamar tua. Lupa ini. Ampun Pak, carikan tempat pujian Pak. Pujian Pak. Tak pegang itu. Semangatnya mulai. Masa iki dia kan ngambil nggak ada lagu sini. Sampai lagi jemaat. Di HP itu loh apa ya? Ini banyak kali mati loh ini sih. Hidup ini. Hidup ini loh Pak. Adalah kesempatan. Protes. Cuma kesempatan. Hidup di bumi. hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Pakailah hidupku selagi
Tadi sudah.
kasih Bapak atas kesembahan pada malam hari ini. Terpuji nama Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ini nggak Taruh mengganggu. dalam aja putih ya. Nggak mengganggu lingkungan. Enggak. Nggak. Tidak ada kiri kanan bangunan kosong. Kiri kananku ada Tuhan. Ojo kumat. Apa berbunyi Pak Tete? Pasal berapa ayat berapa? Dia pakai laki-laki versi yang berbeda. Oh, Pak Iya, Tete. ikan ratu baik itu dengan seksual nanti kan. Ratu baik. Iya kata itu. Kita kan sudah berdua. Kita belum. Dia kan pasti loh. Iya, sedikit. Nggak ada. Dengarkan firman Tuhan. Apa Pak Bos? Firman Pak Bos. Firmannya, Firman Pak. firmannya singkat aja. Tetaplah berdoa. Ya, udah. Singkat aja. Sudah. Sampaikan. Ya, suara ini. Ya, kita tadi yang itu lah. Ya, sama. Cuma saya yang tadi trompetnya kasihan. Nanti jangan kucing loh. Jangan segini ya satu ya. Itu, ya, cuma kita biaya itu nggak Ada kucing nggak sih? Pikiran pakai masuk ya. persembahan dari satu. Ye 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 ye. Berkat tapi berkat. Gitu loh, ini lagu doa. Ada firman Tuhan, Pak Pastor. Ada amin? Ada. Makanan Pak, satu ayat untuk semua Pak. buat kesatuan sehati, buat keerasan kekeluargaan sehati. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dua Tesalonika. Nah, itu. Ya, ayo. Ayo, ayo. Kira-kira. Kita nggak harapkan kesaksiannya aja, kesaksian sendiri. Satu-satu ya Pak, ya satu. Berlebih 2 menit, kemudian kita sharing-sharing. Mulai dari mana? Pak Tommy. Pak Tommy. Ya kesaksian apa aja? Bu Tommy juga. Kesaksian atau masukan Apa aja? Apa aja? Kesaksian apa Dari aja? Bu Roti dulu aja. Tadi Oh, Kak Muter. tadi katanya Pak Tommy mau jatuh nggak jadi. Nah, tadi itu juga kesaksian. Itu juga kesaksian gitu. Iya, luar biasa. Iya tuh. Seandainya jadi ya kesaksian. Ini kan jatuh dari kursi itu kesaksian biasa. Tapi itu dalam yang Pakai lagu itu. Ayo, Pastor. Kesaksian. dari Pak Tommy. 1-2 kata. Apa ya? Terserah Pak Tom banyak. 1-2 kata. Kesaksian itu nggak harus yang baik, mungkin yang kurang baik pun bisa disaksikan. Jadi tadi kembali Bu Tommy. Tapi akhirnya kan kita kuat kan diomelin tapi dia ngomongin kesabaran. Itu melatih kesabaran. Salah satunya itu aja. Ini gak ngomelan lah. Nah, itu kesaksian. Kesaksian Pak Tommy. Saya nanti terakhir aja. Lu yang muter, Mbak. Ini.
kesaksiannya lah itu sak kalimat Pak. Ya. Ya puji Tuhan. Kalau melihat masa lalu seperti itu, terus Tuhan menganugerahi soal istri yang baik dan setia. Ya, kalau menurut saya dulu memang cantik. Tertarik dulu itu. Kalau sekarang Pak, Jadi gini, saya dulu kan pernah usaha apa namanya ini opak gulung. Pak Gulungnya bahasa lain. Opak gulung pernah usaha. Opa itu kan kakek, kakek. Opa itu kan kakek. Iya. Pak Gambir bahasa Jawanya. Iya, Pak. Itu kalau nggak salah pulang dari Jakarta ya. Pulang dari Jakarta terus usaha opak gulung itu lah, terus ya kerja sendiri ya keliling sendiri lah. Suatu ketika apa namanya titip di rumahnya papanya ini. Mula si Noni cantik. Dan waduh, menurut saya, wih, saya tertarik. Oh cantik ini. Noni ya Pak namanya. Gara-gara opak gulung tadi. Nah, suatu ketika ya pandangan pertama tertarik. Lagu ini siapa pandangan pertama? Terus habis sudah nggak kerja itu saya diblimbing diperbantukan di rumahnya teman toko bahan-bahan. Nah saya kalau pagi berangkat lu kok ketemu noniku ini naik bebo sambil belajar loh ketemu ya sering jadi tiap pagi selalu buntutin tapi nggak berani mau maksudnya itu nggak berani datengin atau anu ndak. Nah, suatu ketika kita masih di Lokon, nah, posisi saya sudah menjadi sales ya. Waktu itu kecelakaan di Waru, sopirnya ngantuk nabrak, akhirnya saya kan parah ini sampai jahitan 9 terus lidah saya ini putus tinggal awil-awil di sana ini. Jadi posisi masih anu inilah, saya kan di Lokon itu sama teman-teman. Nah, terus kebetulan teman-teman ada satu teman ini ngomong kan enggak ke sebelah. Nah, sebelah itu namanya Molek. Ternyata kan satu kelas sama ini. Kan enggak nang gini Molek. Lho apa? Itu mari anu tiba. Nah, teman saya itu bawa apa namanya? Anu betulkan kustepnya sepeda motor. Nah, ya saya mampir karena tetangga tadi kita di situ itu dulu kontrak pavilion gitu, tapi sama tetangga baik. Saya ke situ, lah ketemu noniku ini, langsung tak tuding loh, rumahnya di atas Broto ya, dia kan nggak tahu saya, loh kok tahu ya. Nah dari situlah perkenalan itu, nggak pakai lama besoknya langsung saya apel. Jadi ini sebetulnya kan anugerah dari tertarik itu tadi terus di belakangnya bemo itu saya apa namanya nih saya buntutin gitu. Lah kok ketemu ya itu di sebelah itu. Jadi tanpa harus besok langsung apel. Mau dia Pak? Ya? Loh, mau. Gayanya nolak enggak gitu kan Pak? Dia mau. Langsung yo gitu. Enggak, jangan di sini jangan. Nah, dari situlah. Sebetulnya waktu itu kalau saya tidak kenal mungkin saya udah nggak di Malang. Oh, ada ketemu saja. Iya, memang waktu itu saya kan begitu habis kecelakaan ini sebetulnya gini loh, saya ini dengan sopir perusahaan ini udah nggak cocok karena saya diadu sama bos. Nah, akhirnya saya kasih pilihan, bos ini mau berat sama sopir itu atau berat dengan saya. Kalau dengan saya tak mundur, gitu lah. Tuh jangan gitu karena Surabaya saya yang megang, seluruh Surabaya ini saya yang nganu itu.
selama ini Surabaya tidak ada yang masuk. Jadi saya Jawa Timur, Jawa Tengah, Surabaya. Omsetnya bagus. Nah, saya dipertahankan. Saya ngomong, saya punya supir bagus gitu loh. Oh enggak. Nah, dia yang cari. Enggak taunya supir ini supir bekas taksian yang di mana ini? Sawan gitu loh. Ya maaf, dia ini ada cacat anunya satu gitu loh. Tapi orangnya kalau nyetir galu-galan ya, itu makanya satu hari sebelum kecelakaan itu terjadi di mana ini? Di mau ke Blitar, mau ke Tulungagung, lewat itu apa? Bendungan Lahor. Apa? Lahor. Nah itu pepet-pepetan dengan taksi. Akhirnya turun berantem Pak. Gitu loh, berantem supir ini. Nah berantem kayaknya dia nggak terima, nunggu waktu itu kan masih terminalnya kan masih di Sawan itu kan. Nah nunggu di situ mungkin sambil mabuk. Dan besok kerja ke Surabaya, habis dari Sidoarjo Surabaya, kayaknya dia ngantuk. Di warung nong mabrak mobilnya, mobil berhenti, mobil AX-nya tentara itu mabrak. Ya kena kiri Pak, hancur. Nah, saya yang kena. Nah dari situ akhirnya saya memutuskan berhenti dari itu. Nah, waktu itu saya bilang, makin selesai ini saya ke Bandung gitu. Akhirnya Tuhan berkata lain, dipertemukan ini, akhirnya saya nggak jadi ke Bandung. Ke Malang aja. Nah, akhirnya terjadilah grup Sakti. Kalau saya ke Bandung, Ya apa ngubung none ya. Hubungannya lo. Seharusnya terjadi 3 anak ini Gitu. Ya udah terjadi. muncul 3 ini. Ya sudah waktunya prosesnya. jadi Sudah. masih sekolah ini saya jadi pacar saya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, ngomong deblek. Tapi biasanya ini. Itu aja bukan. Iya. Sama pinter dong dia. Iya pinter loh. Nyamar. Nyaman. Ya itulah kesaksian pertemuan saya dengan istri. Kalau mujizat-mujizat yang lain, Banyak. Pasti banyak. Ini saksian. Ayo, pinter si Yen. Ini yang paling tua sama yang paling muda. Suami istri. Ayo, Lili. Dibuka yang paling tua, ditutup yang paling muda. Ya. Lili. Kok bisa ketemu iki bisa? Ya, kenapa? Apa yang dia pilih? Kok seneng banget. Rewang orang ini kok gelem ngono lho. Kenapa kok tertarik dengan ini? Jadi kita cari integrasi. Tertariknya sama Orang ini. Jangan dong, Pak terus sayang. yang apa tertarik sama sayangku ini. Sabar nomor 1. Oh, modal kayak gini sabar. Pandangan pertama dan pandangan jauh gitu loh. Sabar kok kudu sabar. Kalau ketemunya Pandangan berkali-kali. orang tua saya apa beli kursi di tokonya dia. Cuman gitu aja sih kalau ketemu. Customer di sahut. Teman SMP. Oh SMP, oh alah. Ini saksi. Boleh. Atu-atu customer di sini. Nah, ya kalau sama itu enggak boleh sing. Iya. Customer di sini. Pas waktu itu pas butuh kursi, butuh kasur gak ketemu Pak. Nah, itu Pak. Jadi apa? Tidak kebetulan ya. Kita beli sofa kok ketemu. Waktu pertama ketemu ya apa pandangan pertama nih? Masih Ini mama be mama. Lu kira ngetulan di burine bikin tapi ini ya, kalau ini ya. Incen ya. Enggak.
beli kursi itu pesen, dia fotonya dia itu pesen dulu waktu itu harus diukur loh. Terus akhirnya pada untuk ngukur ke rumah pegawai toko itu kok sakit gitu loh, nggak ada yang bisa datang, dia yang datang ke rumah. Aja kok gak sakit saking deh. Modus. Modus. Gak sakit. Orangnya ke rumah gitu ya. Ya, yang diukur saya. Sing datang orang tua aku sakit. Aku juga sakit, aku nolak. Tapi orang tua aku diomongi datang kan ukuran. Datang terukur. Iya, dia Jadi ukur apa? Iya, soalnya ukuran khusus kan. Ukuran khusus. Ya iya, aku ngerti lah. repot ini. Bagus. Kesaksian. Terus. Ya wes Terus akhirnya ketemu? Loh ya, kok pas dia datang ukur wes selesai. datang aku sih buka no. Oh, rasanya apa nih? Buka no apa? Buka no apa? Tayanganku sih katir. Iya. Gimana? Terus pas aku sih buka no lah. Aku ingat langsung nyebut nama. Dia bingung loh. Langsung nggak ingat nama. Jadi sampai jadian be aku tuh dia nggak tahu namaku. Loh. Terus saya itu masih ada klik ngono ada. Jadian itu sebenarnya lewat telepon. Jadi kan aku masih kos di Surabaya waktu itu kuliah di Ubaya. Lah dia kan di Malang gitu loh. Jadi enggak pokoknya setelah ngukur kursi itu kan itu jatuh hari Sabtu kalau nggak salah kan tiap Sabtu Minggu pulang ke Malang loh aku. Terus akhirnya aku balik ke Surabaya. DN Dia punya nomor folio dari mana? Loh, kamu tahu? Kalau Jadi jadian lewat telepon. Kayak terdakwa. sebabnya langsung gitu. Karena aku sing nerima waktu dari ngukur-ngukur kan mama tidak ngerti apa-apa gitu loh. Terus dikasih nomor kos itu disuruh tanya cewek, ngubungi cewek. Ya sudah dari situ telepon gitu. Itu urut nempel ini kok. Ini apa situ? Ya gantian. Oh ini, oh makanya kelihatan. Telepon terus ya ya itu sih telepon sih jadian cepet kok ya. Pertama kali ngomong kan ini apa? Gak ada setengah tahun. I love you. Ada setengah tahun. Saya kamu langsung merit. Apa? Apa nikah yuk? Enggak maksudnya jadian itu. Jadi bayang lagi. Pak Kris, I love you. Ayo nikah cepetan mbak aku gitu kok gak ada ngomong terus apa ngomongnya? Aku nggak kayak Iki kan aja direkam-rekam. Lucu. Lucu ya. Ini ngomongnya gini pokoknya. Aku wes nggak mau pacaran ya nggak tahu ya sebelum itu. Pacaran maksudnya aku cari calon istri gitu loh. Aku sudah nggak mau pacaran gitu. Lah waktu itu. Mari gitu ya Itu. Aku bingung pas itu apa ya, pokoknya enggak ada omongan ya. Aku cinta kamu loh, aku sayang kamu. enggak ada. Gak ada ya. Oh, I love you ini Bang Mas. Aku cuma ngomong aku cari pendamping. Sekali apa seterusnya selama pacaran ngomong aku jadi pendamping. Ya pokoknya setelah dia ngomong gitu terus berikutnya dia cerita perkara nek dia kan Katolik apa-apa terus
Ya aku bilang aku ndak maksudnya aku ndak bisa nek Katolik ya untuk ikut nggak bisa kalau Katolik. Ya sama. Kristen Aku tuh masuk Protestan. Kristen ya bisa. Soalnya aku pernah diajak orang tuaku pas Gilbert habis doa nangis ketawa aku nggak bisa. Oh nggak bisa. Ada sama. Nah lalu aku ini Ada sama. Iya. kesel. kecapean paling. Aku ini Iya, Gilbert. Paling be. Gilbert aku ngomong maksudnya Iya, saya minum obat minum mahal. kamu sudah dikasih yang terbaik sama Tuhan. Apa yang bisa kamu berikan? Loh, itu kan orang-orang nangis. Nah, ada orang lepas cincin dimasuk no di persembahan. Aku nggak bisa. Soalnya di Katolik nggak ada kayak gitu. Semua ada, tapi masih teratur. Bukan Ya pokoknya itu kan kayak apa ya, kayak gitu Pentakosta ya kayak gitulah. Terus ya sudah habis itu karena dia waktu itu aku sing bilang aku nggak bisa nek suruh pindah Katolik, tapi ya wes aku nek ngomong gitu terus dia bilang lu nggak apa-apa sih, maksudnya aku mau belajar ikut ke Kristen tuh mau, cuman nggak langsung kayak bilang gitu ya. Aku juga tahu, jadi aku akhirnya ngajak dia ke GKI dulu. Di GKI ikut terus ya ibadah di GKI beberapa lama, terus ikutnya katekisasi. GKI kan katekisasi tuh nek mau merit gitu. Wes habis katekisasi sudah aku akhirnya wes setelah katekisasi kan merit. Nah pas merit itu belum itu DE belum buka tetap ke GKI waktu itu. Terus setelah beberapa lama aku gini kok aku ini kok enggak merasa bertumbuh. Kan aku waktu di Surabaya sudah masuk ke Betani dulu gitu loh. Tadinya di Batam memang waktu itu family ini kan di kos di Buana. ya waktu itu di kos itu aku cuma cari gereja terdekat gitu dong. Kan di Surabaya pertama nggak ngerti dong gereja mana. Nah terdekat ya cuma Manyar itu. Ya wes aku ke Manyar. Nah karena akhirnya merit sama dia, aku kembali ke GKI gitu loh. Tapi setelah balik ke GKI ini aku merasa itu tadi kok gak ada apa-apa ya, nggak kayak nggak berapi-api lah. Nggak berapi-api Patrick siapa? Ya jadi ya. Rai. Lah dia memang cuman mengikuti ibadah kan ya, wong liturgi kan gitu. Ya wes akhirnya aku ngomong di DE, ya apa nih aku ke Betani lagi ya, soalnya aku di GKI ini kok yes, adem aja nggak ada apa-apa gitu loh, gak kayak waktu kemarin aku di Surabaya gitu. Terus ya gak apa-apa, ntar dia ke sana tapi aku tak tetap GKI deh gitu. Jadi malah nganter aku terus dia ke gereja, nganter aku dia ke gereja. Dia gak mau nurut sama kamu Lia? Enggak. Sebelumnya tapi setelah berjalannya waktu, aku kan juga bukan orang sing maksa juga dong. Tak bawa doa kok ya itu dan dia ya prosesnya masuk ke Betani itu mujizat DE iso mimpi SPS. Oh, Peter Yusa. Itu namanya itu sedekat itu sama Peter Yusa. Aku apa ya? Di mimpi ini. Harus dekat sama Pak Yusa. Nggak boleh menjauh. Apa punya terjadi APS-nya kok. Nggak Bukan apa? Pak Yusaknya kok. Itu siapa ya? Iki siapa? Saksian kok. siapa ditentang. Ini bukan apa-apa sudah jemaah. Iki bukan wawancara. Ya iki sehati. Teman mulai dhewe. Kita disehati yang ini iki. Teman mulai dhewe, Pak. Ya Terus akhirnya ya apa? akhirnya DE masuk. Dapat dua buah hati. Iya. Enggak waktu itu. Iya. Waktu itu Betani berarti SPS-nya ya Pak Alek. Iya, Pak Alex. Pak Alek. Oh dia sayang Pak Alek, bukan Pak Yusa. Surabaya. Surabaya. Enggak. Mengingat-ingat loh. Apa yang diingat? Ya wes masuk, begitu masuk berapa kali masuk DE suruh jadi diaken. Mau langsung ya? Enggak. Aslinya enggak Bisa mau aku itu. Enak.
Ya mbek dipegangi Pak Nol. Iya. Angel ya ngambil obat ya. Heeh, minum obat yang ini. Yang itu gampang kabeh. Gampang, masih pahit. Aku enggak pernah ngasih sirup. Enggak pernah ngasih sirup, ngasih tablet yang pahit-pahit itu gua. Pahit-pahit gampang ya, Pak. Iya, Minum. Supaya cucu gampang. Anak-anak kita ya gampang ya. Iya, anakku ya gampang minum obat. Makan. Ini paling mau ngantuk. Makan minum obat. Pikir kayak Iya enak. Enak. Masih pahit-pahit enak. Iya, makan gampang, Pak. Iya enak ya. Sekarang dengarkan kesaksian Pak Pus. Ayo Pak Pus. Wah, enak mencolok. Makanya kaget aku orang muncul. Ada teman. Iya, yang tua yang muda akhirnya sedang. Aku yang termuda. Nanti ditutup yang termuda. Oh, Ayo. Loh, Pak. Ayo Pastor Sun. Dilompatin Cian belum. Tahu ya Kopi. Yang mau pulang itu loh. Iya. Oh, ya selamat kok. Antar Pak Tom. Kita kan cuma 1 detik. Kita di sini. Ya, apa ya? Mau pulang. Ayo, Bro. Nanti pulang. ini ya. Iya, Pak ya, kami sudah kesaksian. Ini sudah malam udah pulang. Ayo, Kopi. Ian. Nanti kita dengerin anunya yang di video saksiannya. Iya. Kopi ya, Michi. Ayolah. Kan muter ini. Kakak tak interogasi. Aku menang apa? Aku menang. Enggak, kesaksiannya gak tentang enggak. Kok gak kawan sama? Sing iki lho Pak, sing nek rapat sampai Subroto lah. Aku yo tok kok ini. Yo tok gak komen terus. Ini kesaksian masalah tentang pertemuan suami istri. Nggak usah, kita nggak usah. Ini. Anu, pokoknya berapa kali banget gitu loh. Iya. Iya, wis. Dari dulu masalah cerita apa namanya pertemuan pasti dia enggak mau. Enggak usah. Karena sing brusul dia iki lho. Iya. Ayo. Ayo cepat. Sudah lupa. Bener loh, singkat padat dulu loh. Kamu dulu. Tapi kesaksiannya dewe-dewe ini. Suami, Iya. di mana-mana tuh suami harus terdepan. Modelmu. Modelmu beda serta apa lagi? Rep. Oh, wis dadi anak telu wae. Jangan lu wis Isin duluan. Aduh yoga ini loh Pak, kita akan mendengar cewek itu patuh taat. Kayamu. Sudah aku tunggu loh. Lah apa Pak Bos kamu diri iki? Kok kamu suruh kene kok lah apa? Saya ngomong video ini ngalahin ke sana. Singkat padat itu loh. Kau saya malam-malam enggak. Masalah Saya mikir rekayasa kok. masalah kita sampai di Malang itu nih kan kita enggak ada Nggak usah susah. terbayangkan sama sekali bisa masuk Malang itu. Aku kayak kok. Dan dulu waktu Kayak waktu kerja di finance di Indomobil Group itu kan udah hampir 20 tahun. Jadi udah melalang buana ya. Jadi di Surabaya sampai kita udah di Surabaya, di Kalimantan, di Bali, di Sumatera, di Sumatera, Jakarta. di Jakarta. Tapi tahu orang jalan kabeh. Tahu lah. Jadi udah lama ya. Jalan kita kan bukan jalan Tuhan bukan belum tentu jalan kita. Tapi Wali dan kita belum jalan. Kamu tak terserah. interupsi. Sebetulnya dulu itu sebenarnya kita kan udah menetap mau di Pekanbaru, udah beli rumah ya, rumah kita. Aku tadi udah cerita dengan Pak Tommy. Rumah kami ya, rumah kita kabeh. Kita apa belum Rumah jadi. kita berdua. Kami artinya sama dengan. Itu kita udah putuskan tinggal di Pekanbaru gitu. Pekanbaru sudah kita buka usaha sana. Nah, terakhirnya pindah Jakarta, akhirnya resign, saya mendirikan usaha di Pekanbaru.
udah 20 tahun terus saya buka showroom. Ya udah di showroom, kita dari showroom udah punya berapa tempat itu. Udah lumayan, udah buka bengkelnya juga cukup besar, bengkelnya udah besar. Terus akhirnya showroom beda motor ini berkembang, saya dana sendiri, saya kredit saya ambil sendiri. Jadi sedikit banyak udah tak kepetkan Pak Tommy tadi. Dari situ ya mungkin itu tadi ada ya di jalan kita belum tentu jalannya Tuhan. Kita udah merancang secara dunia secara akal sehat. Wah ini sudah mesti Pekanbaru, kelihatan dah ini pasti. Siapa sudah pasti kita di Pekanbaru. Jangan menentukan ini sudah kita tetap di Pekanbaru. Bukan usaha. Nah ini timbullah masalah itu datang. Sebetulnya saya jalan lumayan berkembang. Yaitu ingin mengembang atau ke kapusan orang tadi. Tujuannya kita itu mau dikasih pinjaman, tapi tambah uang saya kesedot itu juga banyak. Di samping tambah itu, saya juga karena saya kredit sendiri banyak yang macet. Jadi orang kredit nggak mau bayar banyak macam, dan nilainya udah banyak, udah miliaran kayaknya. Akhirnya nggak kuat usahanya itu kesedot. Tadi saya hapus ini karena membeli yang katanya mau dipinjami dana, tapi justru dana saya tarik banyak saya. Akhirnya usaha saya udah online, nggak bisa muter lagi. Ya, saya ceritakan tadi bahwa rumah itu kita sampai doa, puasa sampai 6 bulan, 7 bulan nonton supaya usaha ini bisa bangkit lagi. Tapi tetap rumah nggak bisa karena rumah ini udah kita kuliahkan di bank itu. Lebih tinggi ya, biasanya kan di sekolah kan. S1 selesai. Kita kuliahkan itu. Sudah sampai S3 lah ya. Kita doa sampai puasa sampai 7 bulan non-stop saya berbagi. Sampai terus tidak cerita puasa Esther Pak Nodi sekali. Saya kalau nggak salah, saya ingat saya itu 4 kali saya puasa Esther 72 jam. Tidak makan, tidak minum. Wah, nyaman kelemun betul. Kalau tidak percaya cobaan. Rasanya kulinan kita duduk itu nggak bisa tidur, nggak nyenyak. Jalan kan di sprint bed. Berangkang betul. 72 jam 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum itu. Non-stop kosong. Ini sekelemun dari rasa jarum dari ujung sampai telapak kaki itu jarum. Puasanya mungkin ada tujuannya itu tujuannya. Jadi kan bukan fokusnya di tujuannya puasanya, kita fokusnya bukan di masalah. puasa ini bukan tujuannya kita mau berangkat ke Singapura jalan-jalan mau ke Israel berangkat ke Rohani itu kita puasa, bukan seperti itu. Puasa cuma kita ini nggak hilang. Jadi gitu. Mengapa kita kuat ya karena ini ngendoli rumah biaya ini. Akhirnya ya 7 bulan saya dapat jawaban Tuhan, tetap rumah hilang. Siapa itu? Rumah hilang, 2 mobil hilang. Namanya Terios, Avanza, pickup itu hilang semua. Ini untuk kerugian saya ini, karena kerugian saya udah banyak karena saya punya tanggungan di bank sampai seingat saya udah hampir 4 miliar gitu. Bisa untuk itu dengan jaminan saya 500 BPKB. Oh iya. Jadi karena kredit sendiri, jadi contohnya ya Pak Kris mau pinjam kredit beli vario di saya 10 juta. Tapi dikredit 3 tahun ya udah. Oke 3 tahun tak kasih bunganya. Nah BPKB ini tak masukkan ke bank. Bank inilah. 10 juta tak tarik tunai, tak kelola sendiri gitu loh. Jadi saya dapat dari bunga bank contoh 10%, tak kasih ke Pak Kris 15%, dan bisa untuk itu. Tapi ya, lama-lama akhirnya bengkak nggak kuat, ya, tetap itu tadi telah nggak bisa gerak lagi, nggak ada apa-apa, wis cuma dijual habis, nggak ada uang, nggak ada apa. Jadi kemarin masih tidur di ruangan AC, sekarang gelandangan, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Jadi ibaratnya minggu lalu kita sih naik mobil daerah, tidur di ruangan AC, rumah bagus. Langsung sekarang nggak punya apa-apa. Jadi ibaratnya kita itu bukan jatuh, terjun.
terjun bebas nggak pakai parasit, terjun bebas nggak Iya, pakai parasit. langsung jatuh. Pakai spray ya. Oh, spraynya udah nggak ada, Pak. Enggak, spraynya tembus kan. Kita terjun membawa spray itu ke Tulungagung, di tengah jalan ditelepon kakaknya ini, kamu jangan ke Tulungagung, ngapain ke Malang aja, Malang jualan kuliner lah, itulah pecel ini. Nah, memang basicnya ibunya ini juga pecel sama rawon. Kita teruskan belajar sama kakaknya, ini nggak bisa masak ini 20 tahun jadi ibu rumah tangga yang baik, Godok banyu dong. godok banyu dong, Gosong. Gak ada kue Masak banyu gosong wis. itulah mulai Banyu putih nggak punya apa-apa, jadi mulai nol pudel. Lah ya karena Tuhan mungkin udah atur ya, nggak punya rumah, uang aja nggak punya, bawa anak 3 lagi, anak 3 lagi. Satu kuliah di Jakarta nggak bisa, terus kan di Bindus, lagi Bindus kan biayanya nggak mau. Anaknya pertama kuliah di Bindus sudah semester 7, tinggal sebentar lalu akhirnya nggak bisa, terus nggak ada apa-apa, mau kita makan aja nggak ada. Lah ini ya kakaknya ini kok punya rumah di kontrakan yang bisa setahun nggak laku-laku. Wes tempatnya rumahku, ya tempati. Wes jualan itu, mau jualan itu nggak punya apa-apa. Jadi saya tuh sendok, sotil, piring, garpu, sampai kompor, sampai kompor itu kan minta bekas semua. Jadi kan saudara ini minta bekas, punya bekas boleh. Kok kakak saya kok cuma punya rombong juga yang nggak dipakai gitu, pagi siang semua. Akhirnya terjadilah dikumpulkan bekas-bekas itu, jualan nasi pecel itu saya gerobak. Saya yang pegang ini. Saya dorong gerobak lah sudah, bukan. Ambil beda. Nah ya gerobak. Jadinya bisa merem ini ya, ngedolip ini ya. Loh, saya bukan ya, karena saya Ya ada rasa malu saya kerja 20 tahun ya, Iya. nggak kaleng-kaleng loh. Saya tuh manajer dan kelas. Loh, dan manajer ini kelasnya kelas 1. Bapak ini. Terakhir saya di Pekanbaru tuh ya, maaf, anak buah saya 283 orang, anak buah saya. Jadi saya itu Indo ini, grand manager Indo ini, anak buahnya kurang lebih 200, punya 9 cabang lagi, unit lagi, itu di bawah saya total 200. Jadi makanya saya cerati tidak. Jadi saya tiap bulan terbang sini, terbang sini, itu membina itu perusahaan ini. Waktu masih punya sayap ini Pak ya. Iya, masih punya spray waktu itu. Jadi ibaratnya kemarin seperti itu, kemarin sekarang nggak punya apa, langsung dorong. Nah saya merasakan dari situ Pak, antara jiwa dengan tubuh itu beda itu situ. Saya bisa tertawa, saya bisa diam ini, tapi air mata keluar gitu. Iya. Bisa itu, nggak tahu jiwa saya yang susah, tapi tubuh ini enggak, tubuh ini tetap kerja. Tapi jiwanya nggak bisa nahan. Jadi saya pernah jualan gerobak itu, di gerobak itu ada orang belinya. Ya pada saat ya kita bisa pernah ngedolin, tapi air mata itu keluar, bukan keluar netes, enggak, jatuh sudah. Pada waktu dipilih kok jatuh emang. Udah orang makan Ya, gitu. Ini dari manis berarti. Aku kan tambah enak. Iku. Asin itu kok. Memang gini. Jadi itu. Karo Bali ngono lho. Pertama kali saya makan punyanya Pak Sun itu Nasi-nasi nggak ada tutupnya. Sebelah pasar ini. Tahu. Sebelah pasar persis. Itu Nah, ngeri. temanku Pak Edi itu loh, kok ada pecel enak. Orang Kristen itu yang jual. Gitu loh. Nah, aku beli itu, ya itu. Tetes air mata. Gak ketok tetesan air matanya. Aku lagi ketok kasih dong. Loh, itu sih kayak tombol kayak asin nih. Memang sampai punya itu diem ya orang ini ya. Tangan madu Dimintain nanti waduh wis. bebannya apa sih? Sendirian berjual. Sendiri. Sendiri. Saya nggak ada karyawan, nggak ada semua saya sendiri. Jadi saya jualan sendiri. Enggak sing anu sok sing nyemek anu masak banyu tok. Sampai gosong. Masa banyu lho gosok. Banyak kan jualan nasi pecel di mana-mana kan ibu-ibu ini laki-laki. Saya mungkin di Malang satu-satunya jualan nasi pecel laki-laki ya saya. Lah kenapa Bu Artis kok enggak mau mendampingi? Ya enggak dah, aku kan di rumah. Belajar masak. Berdoa. Bu, Malu. belajar masak air putih jadi teh.
Iya. Soalnya dandangnya gosong. Ya itulah akhirnya di jualan dari Ramal itu nggak punya sampai untuk beli meja lipat itu harganya mungkin 300 itu kan nggak bisa. Saya beli apa enggak bisa. Sampai ada pernah nyari koran tak jual di sini loh. Nyari koran tak jual 1 kilo laku berapa 3.000 itu waduh saya seneng nggak punya apa masih ada waktu jadi Malang itu. Betul itu. Jadi jualan modal kita mungkin 300.000. Saya ingat saya mulai jualan dengan modal 300.000 itu. Dibelikan sayur, dibelikan beras itu nggak bisa muter. Dapatnya hanya 40.000, 100 lagi. Iya nggak sampai itu. Waduh dan waduh senang namanya itu tadi loh sampai air mata sering jatuh. Ini jatuh tapi air mataku nggak ada. Sebetulnya saya beri kekuatan ini. Sebetulnya saya tidak cara minta dong. Saya pernah bilang nih, aku tak cari kerja lagi lah karena aku punya apa istilahnya pengalaman kerja kan aku jadi ngelamar di leasing di tempat lain mungkin masih diterima. Bisa ketemu pegawai Ya, Iya. usia saya kan masih di bawah 45-an lah, jadi saya di bawah 50 kan saya bisa. Tapi tidak usah lah, aku ngajak betul. Jadi sebetulnya saya memberi kekuatan saya juga secara mental dan betul. Yang bisa memberi kekuatan ini. Nah, aku ini penumpang doa ya. Istri penumpang doa Istri penumpang doa. Jadi yang menghibur, memberi kekuatan Iya, saya. walaupun dia tidak nangis tapi kan kelihatan pak wajahnya. Ya justru saya Waktu besok siapa? Pak Nol apa Putri? Sing Dela Valet. Musik meneng wong loro iki. Ya karena nggak ada apa-apa. Ketemu Kita sama mikir. itu Iya, Epi. Pak Amar Hermanto. Iya. Iya. Tapi itu belum jualan ke sana. Belum, kita masih nyari kan. Kita Ketemu harus kita harus cari. Baruan ya. Sudah. Baru ya Pak ya. baru. Kita pertama tek ini saya nggak mau kerja nggak ketemu orang, tapi saya nyari bangun usaha itu. Setelah saya jualan baru usaha. Iya, itu sudah jualan kita. Sudah jualan. Saya jualan dulu, MI sudah jualan. Ketemu Bu jualan. Nurdi, Pak Nurdi, Pak. Sudah kita sudah mulai ada muter, barulah kita nyari MA. Sama Pak. Ini dari di sini Triyono. orang-orang bilang katanya nyari MA dulu, lalu belum punya apa enggak salah. Kita datang itu langsung bangun usaha dulu. Jadi bangun usaha pas waktu kalau nggak salah mulai ke gereja itu Desember itu ke gereja Natal itu setelah Natal Januari saya mau buka usahanya saya Januari. Kalau nggak salah udah berjalan 3 atau 4 bulan baru saya nyari FB FA sini Nurdi, Pak gembala Nurdi. ini. Terus ketemu Bu Yola, Nah, Pak Sri, Pak Yola sama Bu Sri. Akhirnya berkembang sampai sekarang inilah Tuhan memberkati. Sekarang udah 5 cabang, terakhir kemarin Bapak cabang di Tunggul Bulung. Amin. Bulung sudah 10 hari, ternyata Tuhan berkati lumayan omsetnya sudah lumayan. 10 hari ini saya juga heran waduh biasanya 10 hari kan belum ada pelanggan. Satu Tapi bulan ini- juga. Nah, tapi ini berapa hari ini justru cabang kita yang sudah di Sigura-gura itu Kalah. sudah setahun lebih justru lebih besar di Tunggul Bulung baru 10 hari. Nah, puji Tuhan, Tuhan. Loh yang di mana kan nggak rame juga, saya memang nggak tahu yang di Sigura kan nggak rame juga. Kadang rame, kadang nggak Di tahu. Sigura ya lumayan cuma Kalau cara yang grafiknya, fluktuatif. grafiknya itu fluktuatif lah, sih fluktuatif sih enak dulu. Mungkin tempatnya juga ya, Pak. Tempat Hasilnya mau. stabil itu ya Bunul, Saus Jajar sama Cengkeh, 3 itu udah stabil. Nah, jadi kita belum tahu besok dapat berapa udah tahu. Jadi inilah iman. Belum Inilah iman. juga. Kalau di mana? Gara-gara dia Si bukan aku Gura-Gura itu nggak kena kasih berapa? jalan balik. Gimana? Si Gura-Gura itu kena berapa sebulan? 1,5. 1,5. Lah lainnya udah tahunan di Tunggul Bulung itu tahunan setahun 2,5 saya sewa tempat itu. Nah itu umpama di seberang itu ya yang biru yang banyak itu. Ya kalau salah satunya gitu dikontrakan gitu mau kira-kira kayaknya bagus itu. Ya. Ada tempat juga ya. Iya, itu Iya, tempat tempat pengaruh. ngaruh, pasti. Loh, apa tutup kok? Kan ada beberapa punya kayak. Kan sing pojokan. Seberang itu Pak. Iya. Depanku ya. Ya kalau nggak begitu mahal,
Ya, umpama kayak bisa di tapi bulanan kan lumayan tak terlalu. Ya bisa lebih malu kita kalau bulanan. Daripada sekarang tutup. Iya kan. Umpama boleh tapi kalau kenal dinegokan kalau bisa bulanan. Coba besok. Lah tahunan saya karena baru buka, saya buka ini kesedot paling enggak buka yang cabang plus tempat paling enggak 40 juta. Kayaknya tetangga. Ya. Bagus aja timbangan Nah iso bulanan saya bisa menghemat ya dananya bisa menghemat separuh lebih. Umpama itu sekarang di emperan 1,5 lah, umpama 2 juta, mulai ada kegelemen atau apa? Ya itu kalau boleh kan. Kalau 2 juta kan 24 setahun kan 24 kan lumayan untuk dia loh ya. Tapi untuk sini kan nggak terlalu berat. Lama-lama ini belum. Ya sudah ini kan sudah selesai. Saya tadi bicara bisnis. Bicara bisnis. Itulah kira Tuhan membawa saya Luar biasa. Sampai ketemu kita. Sampai ketemu Sehati. Lah kita punya teman Sehati. Pertemuan saya dengan ini pertama kali ya biarlah rahasia saya berdua. Bella. Nah sekarang ganti. Terus terang ini istri saya ini teman kuliah satu angkatan satu kelas ya gitu. Jadi usianya hanya beda saya hanya 1 tahun. Tuhan saya. Lu nggak mungkin tuh aku. Satu angkatan tapi beda 1 tahun. Satu angkatan. Bisa 1 tahun. Ya. Dia yang tua. Sebetulnya Dia paling nggak naik kelas Pak. secara umur itu sama Pak. Cuma dulu ceritanya orang tua yang mendaftarkan orang dulu Pak. Jadi penulisan dari Iya, dari tahun itu katanya Iya, dia nggak boleh masuk kelas 1. Jadi dituakan setahun. Jadi tua ini. Dia kan mungkin Akhirnya aku itu, tua. tapi secara daftar, secara legal saya lebih tua. Tapi secara fisik saya lebih muda. Baru secara fisik. Jadi sekarang sebetulnya Sudah ganti. silakan. Iya. Pak Bos. Oh, Ayo cepat. Ayo cepat ini pampir saya jam makan ini. Jadi nyampe rumah kita harus. Jangan kita harus puaskan loh. Ya Sehati loh. Ya bersyukur aku dapat keluarga Sehati. Betul. Haleluya. Kesaksian saya juga sama mungkin benar. Oh iya. Makasih Pak. Makasih Pak. Pak. Jadi ada suka duka itu bisa diceritakan, bisa menguatkan ya. Sama Paknya setahun mungkin pendaftarannya sekolahnya itu sama setahun KCE lisi 1 tahun juga. Saya memang lebih senang kalau kumpul-kumpul karena kan saya sendiri nggak ada keluarga di Batu, nggak ada keluarga. Saya juga. Terus adik saya juga salah satunya juga meninggal ya. Jadi sekarang ini nggak ada keluarga sama sekali. Hanya Pak Abe aja. Pak kayak D, anaknya Meling itu adik saya itu yang keluarga. Mamanya tidak ada. Mama juga nggak ada, papa sudah duluan. Om. Om ada masih ada. Jauh. Jadi saudara kandung ada? Saudara kandung. Iya, saudara kandung saya udah meninggal. Jadi makanya saya kayak aduh, gak ada keluarganya di sini, tenang aja. Saya merasa seneng bisa melencer bareng. Keluarga Sehati. Makanya bisa memang melencer, tapi kan saya sendiri tahu masing-masing. Tapi kalau itu perlu diucapkan syukur ya. Iya, teman-teman kan masih ada sih nggak bisa ya, nggak apa-apa sih, kita maklumi. Tapi suatu saat ya kayak gini kumpul-kumpul kita kan senang mas ya, nggak bisa gitu. Ini udah maklumi tuh, ini udah maklumi. Nggak, memang kalau kita kalau satu sama lain saling mengerti, pasti biarpun ada kesalahan atau mungkin Jadi rekan kesalahan salah tidak sepaham, nggak ada deh. Masa kita salah Pak? Nggak ada kesalahan kok kita. Salah. Kita nolak. Makanya saya sangat bersyukur bisa dapat keluarga di sini. Haleluya. Kenapa Pak? Ya bedanya apa Pak menurut kau? Bedanya sing dibahas orang yang nangis. Kerasannya di
disehati itu justru karena nggak jelas. Nggak jelas itu tadi, itu nggak jelas. Nggak jelas kan. Tapi sing penting takon kompak. kudu dijelasno. Iya, sing penting kompak. Sehingga saya lihat nyanyaku senang. Nyanyaku Oh, bahagia. haleluya. Saya ikut senang. Masih yang dijelaskan tapi jelas tetap nggak jelas. Karena nggak jelasnya itu nyanyaku makan senang. Nggak jelas itu ya. Iya tetap nggak jelas. Sampai jadi ini masih nggak jelas. Sore sering menghadapi yang jelas-jelas. Mungkin gini. Kompak. Kebetulan di Sehati ini apa ya? Sama-sama nggak saling apa ya, bahasa Jawa ini jaga ya. Jaim. Ya. Nah, kita tergantung ini. Mungkin dengan grup-grup yang dulu ada perbedaan, yang pasti ada perbedaan. Iya banyak. Kita nunggu bos-bosan Pak. Kan dia tanya, kan kita aku bisnisnya nunggu bos-bosan. Ngaku. Sekarang Pak Nursi, mau Pak Nursi. Itu kalau Pak Mus nanti. Saya izin sama Pak Kowi. Lu ya nggak oleh. Saya izin sama Kowi, saya nggak punya keluarga di sini. Keluarga aku juga, kakakku kan sudah nggak ada semuanya. Dan ada keluarga aku satu. Kan di Belanda. Itu bukan kesaksian. Saya punya kesaksian luar biasa. Nggak punya keluarga, tapi punya hati. Itu berarti loh. Ya, beda tipis lah. Kesaksian sih seperti itu. opo yang dulu kan opo kenal pertama lagi opo. Ini cantik apa enggak? Ya ampun. Wis pernah. Oh ini dulu dari Iya. Kayak bilang. Apa ya? Sembarang Pak. Ayo. Sembarang Pak yang Saya Naldi ada. ya, Bu Naldi ya ya. Ya, iya. Ibu Ya. yang untuk terakhir yang ini. Itu apa? Idem. Udah nggak boleh. Pak. Gonggongan. Bu Naldi ya, Bu Naldi. Iya 5 menit 5 menit. 5 menit sih. Ibu. Aduh, ganggu. Saya bersyukur. Amin. Sama. Ketemu Pak Nodi. Oh iya. Ya. Buang. Saya itu dulu tidak suka Karena ngomong gitu. sebelahku itu memang ini rumahku yang di Mondorogo depan Jalan Raya. Di sini gereja, di sini gereja. Nah, saya suka main di sekolah minggu itu aku sama adikku yang Katolik itu. Mbahku itu harus bilang, oh sebenarnya kan ambil Kristen mau disalib lek mati. Tapi saya suka main traktat itu loh, tulingan itu loh. Tak itu ya buat mainan, tapi gak tak lihat iki opo gambar apa selalu seperti itu. Lintrik itu Bu. Kelentre ya. Lintrik ya Bu. Kelentre bukan. Gakle. Tahu ya Pak Lentre? Bulan. Ada dapat berita. Lentre itu kan cewek rambut panjang baru. Putri. Trek. Terus ketemu Pak Nolci di SMA. Ini kakak kelasku. Tapi jadiannya itu sih lama, sih 6 bulan, 7 bulan ya Pak. Jadian, tapi saya sih tetap muslim. Tapi dengan singkat cerita sampai kuliah segala macam. Putus toh karena aku nggak mau ikut dia. Apa yang menarik Pak Nolci, apa yang menarik? Diskusi ditanya. Cuman saat itu buat untuk menarik dan tidak ya menarik dia wong gandeng ya. Oh gandeng tak? Caminnya loh, kayak ini harus ikut saya. Oh Harus jadi harus jadi muslim gitu kan. Tapi kok kayak iso ya iki aku gitu. Akhirnya saya dibawa deh ke gereja kemana ya tetap biasa. Tapi begitu putus sampai ke Jakarta, aku kerja di bank apa ya di sini DPR ya aku kerja di sini. Aku punya satu temanku yang muslim dan aku belajar sendiri di situ ternyata. Belajar terus akhirnya aku ke gereja sebelahnya Nguling. Oh, iya. Di situ. di PDI loh. PDI apa ya? Iya. Di situ. BAN. Terus akhirnya belajar sendiri. Sampai kan sholat Garis itu. besar haluan. Iya, sampai sholat itu sidang itu tak bawa di bawahnya sajadah itu. Soalnya nek sholat kan lah kamarnya butuhnya kok lidang ini loh. Ini mesti ya sholat apa ke anaknya gitu. Tapi tak taruh di situ. Adikku mendedek. Takut ditembak bapak. Mati ditembak bapakku ya. Aku taruh di situ. Lah kok pas kebetulan
kebetulan rumah itu waktu itu pernah banjir loh di Monroe, banjir bandang, katut itu hilang tak polisi. Singkat cerita sampai ketemu lagi gitu. Mari ngono bapakku bilang wis pokoknya kita wis nikah gitu. Berapa tahun kita pacaran? 10 tahun ya, Mbak? 11. Terus aku bilang 11 tahun? Kok podo? Pacaran? Iya. Aku kayak orang Mbak. Kok enggak kalah sih ya? 11 tahun terus akhirnya aku bilang sama bapakku mau nikah gitu. Bapakku gak apa-apa, yang penting kamu KUA dulu. Aku pemberkatan datang. Terus tapi aku bilang, aku ini sudah Kristen Pak, aku tidak bisa menduakan Tuhan. Bapakku kan bukan orang yang marah gitu. Ya wis gak apa-apa, kamu sendiri aja. Tapi aku gak dibawain kartu apa-apa, aku gak punya. Tanya lah, ya ada nikah. KTP kok gak duit. Aku ini sopan loh, bawa anaknya orang sungkem mau bapak. Tapi ya wis pokoknya kita minta. Aku sungkem tak bawa anak ini. Nah, ya. Kita saya mau nikah Jakarta Pak, aku sungkem. Jadi saya bawa. Sampai hari ini dia enggak ketemu Tuhan. Sampai aku diproses, sampai aku kepingin pelayanan ya apa ya pelayanan. Sampai kayak gitu kepingin terakhir terus yang terakhir gitu ya tahun berapa itu. Aku di Menara doa sama Pak Noja, kepingin jadi full timer pendoa. Sama Pak Noja. Sama Pak Tommy juga dulu. Iya dulu Pak Tommy. Paulus. Kepingin jadi full timer pendoa. Terus aku bilang Yanti itu loh, ya aku pengen full timer pendoa. Ya nggak terus ya wis ya, wis itulah Tuhan tuh baik bisa sekarang. Biar penetep ya Bu Nol Dita. Lah semua kesaksian zamannya dulu nom-nom. Di sini juga. Oke, kesaksianku mungkin agak lain ya, singkat aja ya. Udah, terima kasih. Itu bukan kesaksian. Enggak tentang kelahiran anak ya, tentang pertemuan kita berdua panjang kelahiran anak. Itu bisa dipercaya Pak. Iya, tapi lebih pendek lagi yang ini. Pendek lagi. Jadi waktu kita pacaran dulu sampai tunangan, kita sudah pengen pertama kali anak itu cewek. Jadi sudah membuat nama cewek duluan. Jadi nama anak itu sebelum menikah sudah ada nama anak cewek yang pertama. Tapi waktu kehamilan pertama setelah menikah, belum di USG waktu itu kan di Banjarmasin. Nah, mereka suatu saat dia pendoa, tapi dia dapat mimpi dalam doa itu kalau anaknya laki, ya buyar kabeh akhirnya. Nama yang sudah dipersiapkan cewek laki. Nah, ini yang tak saksikan gini ya, pentingnya kita sehati dalam apa suami istri seperti ini. Waktu dia dapat penyertaan Tuhan cowok anaknya, aku nggak terima gini, nggak mungkin. Nah, kita sejak dulu berdoa supaya anak pertama itu cewek, gitu nggak mungkin. Terus aku akhirnya ngomong gini, kalau memang Tuhan memberikan cowok dan menyatakan pernyataan pada istri, pasti dia memberikan pernyataan ke aku juga, kayak Yusuf dan Maria kan gitu. Maria oleh pernyataan, Yusuf juga dapat. Aku bangga itu. Nggak lama sebenarnya aku dewe kena. Jadi aku dapat sesuatu dari Tuhan. Waktu doa atau menyatakan, aku lucu. Aku di sana kan sering nolong orang melahirkan. Terutama yang mereka yang sulit ya, yang biasanya bidan, yang sungsang, yang apa itu aku. Sungsang apa sing plasentane kari di dalam itu aku sing nulung. Nah, suatu ketika dalam doa dan ya berdoa ya penglihatan ya persis aku nolong seseorang dan lahir titik itu laki, itu ya laki.
Setelah itu aku lihat wajah tak tulung di panu bojoku dhewe. Jadi lucunya di situ. Nah, waktu aku tahu itu, aku diam aja. Mereka yang tahu, ayo wis dapat sesuatu dari Tuhan ya. Lah, dia tahu akhirnya. Dari klub kita dapat sesuatu dari Tuhan bahwa anak kita yang pertama itu laki gitu. Akhirnya mulai mencari nama untuk laki-laki. Patrick itu sekarang gitu. Jadi intinya gini, kalau istri dapat pernyataan pasti Tuhan juga menyatakan pada suami supaya pada klope. Ya kayak kera-keran. Hah? Parah apa? Marah enggak? Marah apa? Ya enggak. Gara-gara anak ikut cowok. Bu Mega marah. Enggak, karena dapat dari sesuatu dari Tuhan, dapat wis lega gitu loh. Tapi dalam perjalanan waktu itu anak pertama, yang kedua Tuhan tidak berbicara apa sama sekali. Tahu-tahu lahir cowok lagi. Nah itu mulai aku wis cukup wis loro ae wis cukup. Kemungkinan Tuhan ngasih ya anak ya apa jenenge anak dua itu cukup laki-laki. Jaraknya cuma 3 tahun, jadi 4 tahun. Perjalanan waktu dua itu lahir di Kalimantan. Dan semuanya aku nolong memangnya. Jadi persis seperti apa yang aku lihat itu ya bisa aku nolong. Jadi dua-dua itu aku yang nolong, aku yang bikin surat apa? Normal. Normal. Dok, itu dulu dokter itu kan katanya ada hukumnya nggak boleh nganu keluarga sendiri. Enggak ada. Enggak ada. Dulu katanya ada hukumnya nggak boleh. Enggak, bebas. Takut enggak, Pak? Takut Nolong apa? istrinya sendiri. Ya enggak, biasa kan jalan nolong gantam barat jatego aku. Jadi gonting-gonting kan enggak keluar kepalanya enggak keluar, kepalanya kan gede toh. Sedangkan lubangnya kecil. Akhirnya Pak Gonting, memperlebar jalan nih, gonting padahal terus dijahit sendiri. Ya biasa lah memang dikasih di kono. Nah, ternyata Tuhan itu tampaknya kan kita pengen anak perempuan pertama. Tampaknya cukup di situ. Berapa tahun kemudian pas di Malang wis lali, wis keinginan minta anak perempuan itu selesai wis lali. Belakangan Tuhan beri pernyataan persis seperti yang pertama. Gitu. Mereka dapat duluan. Itu Tuhan dan Nabi Pak. Iya, jadi persis yang pertama Tuhan berikan ke Mega dan tidak berapa lama aku juga diberitahu perempuan persis seperti kasusnya seperti yang pertama. Jadi udah dapat duluan. Nah, waktu yang ketiga itu godaannya gede ngene. Jeneng arek gereja kita sehati kan kok guyon-guyon saling pelayan Tuhan ngomongnya paling lanang meneh. Jadi suara-suara itu membuat kita itu iya lek wedok, lek lanang meneh. Menggoyahkan kita sebenarnya. Semangat. Dan yang ketiga sama sekali nggak USG. Betul. Jadi suara itu memang suara orang luar itu enaknya ya itu membuat kita goyah. Ya harusnya gitu. Padahal kita sudah dapatkan sesuatu dari Tuhan perempuan. Karena keraguan pengennya USG supaya tahu benar nggak perempuan. Tapi aku pikir USG berarti kan meragukan Tuhan. Akhirnya enggak sama sekali, nggak USG. Dan hari-hari menjelang kelahiran kan wis dihitung tanggal ini. Ya lahir di sana, rumah sana. Ditolong saya sendiri. Iya, Cadewo iya. Waktu itu bangun normal lagi. senang, Pak. Jadi waktu lahir ya senang. Tapi senangnya itu bukan waktu lahirnya, senangnya sejak dapat penglihatan kalau itu perempuan. Sudah dapat sesuatu. Iya, betul perempuan. Jadi nama sejak kita pacaran itu jatuhnya pada yang ketiga. Gitu. Pertama disiapkan perempuan dipakai lagi yang ketiga. Iya, yang itu ya kita masa cari lagi enggak. Yang ketiga itu. Namanya siapa, Pak? Piren Plovenda. Siapa Pak? Piren Plovenda. Venda. Iya panggilannya Venda. Panggilannya? Venda. Kita kan sulit dari pertama ya Venda. Jadi gitu. Aku ada itu sudah 8 tahun. Barter. Dulu itu pernah aku ketangkap terus masuk tangkap polisi pemalsuan akta otentik. Dan ancamannya 8 tahun. Ini kriminal. Ancaman 8 tahun. Ancaman 8 tahun aku sudah lesu di dalam. Waduh. 8 tahun sakit. Teman-teman kuliahku besok aku dihukum. Mungkin bukan tetangga, Pak Nod sendiri. Aku sendiri.
Oh my Oh, god. Jangan aku Bukan datang, tangan. karena hukum semua. Channel di sendiri. Bukan orang. Kena pasal ini hukumannya sekian tahun. Waduh tambah lo mesem. Itu jangan keluarga. Belum di kuliah. Terus waktu itu kalau pagi kan jam 6 pagi kan kita dipanggil jam 6 pagi keluar olahraga baru nanti habis mandi masuk. Waktu aku olahraga itu ada satu kamar. Itu ada orang Ambon itu dia itu merkosa anak umur 5 tahun. Terus habis dia perkosa dia masuk dalam koper dibuang di pinggir jalan, di pujon dia buangnya. Ketangkep. Jadi nah kan di dalam situ polisi-polisi itu yang mabuk-mabuk tengah malam datang dia keluarin diwantemi. Jadi polisi mampu dibuat sangsak tuh orang Ambon ini. Terus pada saat seperti itu terus kayak Roh Kudus bilang doain orang ini. Nah doaku sih kayak iso pak waktu sih gak karuan. Tapi kalau Tuhan suruh aku doain ya kok iso gak dia. Nah datang ke gua kan kamarnya ada bolongan segini. Setelah Injil orang. Enggak tahu Roh Kudus pimpin Injil aku bisa Injil orang itu. Aku ingin Injil orang itu sampai orang itu nangis. Habis nangis saya bilang nanti aku keluar pulang tak kasih Alkitab. Kapan mau pulang, kapan keluarnya? Ngaku situ sekian tahun ya. Masuk kamar, habis mandi masuk kamar. Aku berdoa itu berdoa lama itu. Tapi yang terjadi keluarga aku, saudara aku, segala macam. Aku tidak nyobain masalah di kantor polisi itu. Tapi begitu saya doain, aku berdoa buat masalahku. Tuhan ikut campur sini, Tuhan ikut campur sini. Dan simpel aku doanya. Udah, amin, selesai. Tahu polisi masuk, tutup. Karena saya keluar kemana? Tak pikir waktu diproses gitu kan, dia keluar ke dalam diproses. Kalau keluar terus ini tantangan apa? Kan belum tentu kan? Loh, ini kaget tuh. Kok bisa ya? Ya wis tangan keluar, akhirnya bantu ke polisi ya. Pak saya minta uang buat naik demo aja. Tantang demo Pak, enggak punya uang buat pulang, kasih polisi uang demo. Sampai orang perjalanan, aku mikir aku janji apa? Oh iya, aku janji mengasih Alkitab sama ini orang dalam ini. Sampai rumah, aku ambil Alkitab harian dulu. Kembali ke kantor polisi. Berarti pernah masuk berapa hari? Berapa hari? Pak Nodi? Itu yang itu 2 minggu. 2 minggu. Yang itu. Ditahan. Yang lainnya mana? Iya loh. Jadi itu 2000 yang lain. DPO-nya kakek. Hati tinggal. Itu aku di Polresta 2 minggu. Jalan salah itu aku 3 bulan. Loh, guru di polsek loh kan. 3 bulan di mana? 2 minggu yang bulan. Terus yang lainnya Waktu berapa? kesini tadi gak ada saya ikut. Ini kayak film apa gitu yang nggak sampai Tapi di tidak LP nggak? Lah, Oh di kantor polisi aja. Terus habis itu mau masuk habis itu tuh susah. Aku mau kasih Alkitab ini loh. Dia tadi pagi masih sholat subuh kok. Dan mau orang itu Pak. Saya berdoa Tuhan aku mau kasih Alkitab ini. Tuhan kasih lewat kasih sama siapa ya Alkitab. Ujuk-ujuk polisi datang. Mau apa? Aku mau akan ini buat Ambon, siapa yang mau lupa? Oh iya sih saya anterin. Jadi aku harus berdoa orang datang minta tak anterin polisi. Ternyata katanya polisi itu Katolik juga, Pak Katolik. Wis, nah, kok gini. Aku heran itu dengan ancaman sekian tahun aku berdoa ingin dia orang, wis baru kali, aku orang keluar. 3 bulan keluar ya. 2 minggu. 2 minggu. Belum 3 bulan di Polres Kabupaten. 2 kali ya. 2 kali kasus. Lebih dari 2 kali. Belum Pak. Oh, lebih dari 2 kali. Oh di Polsek Lawang main 2 minggu 2 malam. Beda kasusnya Ada Pak. ya, Terima kasih. ada kasus yang ikuti. Padahal kayak villa mana itu yang bom di Ciano itu loh, di sini lagi. Residivis ya. Jalanmu tak Sudah berpengalaman Pak ya? Berpengalaman. Berapa kali Pak Saking ngalime ya. masuk berapa kali Pak? Nggak kehitung gitu. Udah cuma 3 kali. Tapi di polisi nggak diantemi ya? Hah? Jadi Yang di Polres Kabupaten saya mau diantemi Pak. iya. Mau diantemi di Polres Kabupaten. 3 kali itu kesalahan apa Pak? N. Pakai salah ya Pak di mobil. Yang pertama di Lawang itu yang ribut, masalah ribut. Oh itu kan. Nah, di Lawang tangkap masuk 2 hari terus tahu di polsek itu aku telepon ke rumah terus diambil Pak. Di Plano. Nah, yang di Polres Kabupaten Ya iku. yang 3 bulan itu aku ngambil obat di mana di Mabes. di
tapi ibu tiriku tahu. Ibu Loh, orang itu kan orang gila, Pak. Iya. Iya. Ibu tiriku yang telepon ke polsek laporin aku. Jadi aku Dia dulu hampir orang ngambil obatnya itu. Memang. itu yang di Polres Kabupaten hampir habis dia Iya. habis masuk dalam jam 12 malam dikeluarin aku. Jadi kan polseknya gini, ini tempat ruang komunikasinya di sini ruang itu. Panggil jam 12 panggil ditaruh ke belakang polsek. Gimana tuh? Mau diantemi, nggak ada Terus gitu. jadi kenapa, Pak? Duduk, aku nggak mau duduk, aku diri. Bapak mau pukul saya pukul aja Pak. Tapi aman, dan kamu nggak mau duduk. Orang kendeng diantemi kalau lu diantemi. Ada ini maling nih. Jadi kalau di aku duduk, aku lagi pukul aku bang. Terus saat satu polisi datang, terus itu aku ini Pak Jagaria Kasat Serse Kabupaten. Dan saya kan anak kan kasat sersenya Pak Jagaria. Mau cocok ikon apa Pak Jagaria ya? Jadi hati. Tapi masuk di Polsek Panjang. Oh enggak, jangan salah. Dulu kan jangan salah. Iya, jangan. Oh, Surabaya. Lu Nah, Malang. Surabaya Malang jangan salah. Trip itu. Malang Trip. Pojokan. Pojokan. Surabaya aja sing salah-salah ini. Pak, jam 10. Vero. Oh belum. Berhubung ini sudah selesai kesaksian, Kurang didik ya. jadi kita ada masa Lho. dengan berat hati saya harus Jangan berat hati ya kita. Besok paginya saya. Bentar lagi loh. Jam berapa tadi? jam 10. Nawar itu Tobi. 5 menit ya, 5 menit. Iya 5 menit, 1,5 menit. Jam 10. Ya, lagi kurang 5 menit aja. Ya, jam 10. Iya, 5 menit. Ini dari Pak Nodi Dari apa besok maksudnya pagi. dari Sehati ini apa maksudnya biar kita ini apa ya kompak maksudnya nggak ada apa ya perselisihan lah apa Ya sehati namanya aja sudah sehati. ya. Ya, selama ini nggak ada perselisihan, kita cuek-cuek aja. Jadi dong, ganti mana? Iya, kita ayo. Tinggal di perselisihan nih. Kita kok nggak ada kita Ditanya perselisihan. di komplain kan? Ya, perselisihan nih. Wah, ya iki sing nggare memancing perselisihan. Darno tinggilan Darno. Sing ate digomboli, Pak. Kita itu apa ya disuruh diginikan, Karena- dipukuli, ya apa, tapi kita nggak marah itu aja. Nggak marah, gak jadi talungan kan. Lah kok kita setelah kita sehati ini kamu keluarga, apa bisa kita menerima keluarga lagi? Oh, sih ada penting ya. Permisi. Iya, iya. Oh itu buka Pak. Hah? Ya, saya buka ini. Ini yang nggak bisa. Ayo siapa berpendapat, ayo semua berpendapat. Maksudnya menerima keluarga lagi ya. Nerima Keluarga baru. Ah, Terus apa? Enggak, Boleh, itu apa tuh?